Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan diskusi walaupun secara online. Tak lupa pula sholawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini, izinkan kami kelompok 1 untuk membawakan materi mengenai pengantar kosmetologi. Pada materi ini akan dibahas mengenai sejarah kosmetik, definisi dan regulasi, perbedaan kosmetik dan sediaan farmasi lainnya, penggolongan kosmetik, dan registrasi kosmetik. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu sejarah kosmetik. Untuk materi yang pertama ada sejarah kosmetik. Sejak zaman dahulu, ilmu kedokteran telah turut berperan dalam dunia kosmetik dan kosmetologi. Data dari hasil penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatik yang dapat dianggap sebagai bentuk awal kosmetik. Penemuan tersebut menunjukkan telah berkembangnya keahlian khusus di bidang kosmetik pada masa lalu. Kemudian menurut Hippocrates, tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi dan kawan-kawannya berperan penting pada awal perkembangan kosmetik dan kosmetologi modern melalui dasar-dasar dermatologi, diet, dan olahraga sebagai sarana yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Pada zaman Renaissance tahun 1300 sampai 1600, banyak universitas didirikan di Inggris, di Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Karena ilmu kedokteran semakin bertambah luas, maka kosmetik dan kosmetologi dipisahkan dari ilmu kedokteran. Selanjutnya, definisi kosmetika. Istilah kosmetika yang dalam bahasa Inggris cosmetics berasal dari kata kosmein, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya berhias. Bahan yang digunakan dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat pada lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. Kemudian, definisi kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1175/Per/8/2010 tentang izin produksi kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Regulasi kosmetik. Peraturan kosmetik di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/Menkes/Per/8/2010 tentang izin produksi kosmetika. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/8/2010 tentang notifikasi kosmetika. Yang keempat, Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983
Tahun 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Yang kelima, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.1.3.12.12.10.12459 tahun 2010 tentang persyaratan teknis notifikasi kosmetika. Yang keenam, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.3.1.23.12.10.12123 tahun 2010 tentang pedoman dokumen informasi produk. Yang ketujuh, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.0.3.1.12.11.1051 tahun 2011 tentang mekanisme monitoring efek samping kosmetika. Yang kedelapan, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.0.3.1.23.12.11.10.689 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu yang dapat diproduksi oleh industri kosmetika yang memiliki izin produksi golongan B. Yang kesembilan, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.0.3.1.23.07.11.6662 tahun 2011 tentang persyaratan cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetika. Dan yang terakhir, Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.0.3.1.23.08.11.07331 tahun 2011 tentang metode analisis kosmetika. Ketentuan Permenkes nomor 1175/2010 tentang izin produksi kosmetika. Untuk golongan produsen A, pertama, dapat membuat semua bentuk dan jenis kosmetika. Yang kedua, harus dipenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, yang kedua, memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, yang ketiga, memiliki fasilitas laboratorium, dan yang keempat, wajib menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik. Kemudian, untuk golongan produsen B, yang pertama, harus memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Yang kedua, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Dan yang ketiga, mampu menerapkan higienis sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB. Dan yang kedua, hanya dapat membuat bentuk dan jenis kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Kosmetika wajib dinotifikasi. Permenkes nomor 1176/Menkes/Per/8/2010 tentang notifikasi kosmetika. Pasal 3. Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setiap mendapat izin edar dari Menteri. Izin edar yang dimaksud pada ayat 1 berupa notifikasi, pengecualian bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetik untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Pasal 4. Pertama, notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon. Yang kedua, pemohon yang dimaksud pada ayat pertama terdiri atas industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, importir kosmetika yang mempunyai angka pengenal importir dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal dan atau usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi. Perbedaan kosmetik dengan sediaan farmasi. FDNC, Food, Drug, and Cosmetic yang diterbitkan pada tahun 1983 sebagai revisi Food and Drugs Act tahun 1906 mengelompokkan produk dalam dua kategori besar, yaitu kosmetik dan obat. Perbedaan mendasar dari obat dan kosmetik.
yaitu dapat dilihat dari maksud penggunaannya. Kosmetik berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digosokkan, dituangkan, ditaburkan, atau digunakan dengan cara lain pada tubuh atau bagian tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, dan menambah daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi. Namun, bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan kimia yang dikenai atau dioleskan pada kulit, maka dalam hal tertentu, kosmetik akan mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan fal atau fungsi kulit tersebut. Sediaan farmasi yang selalu kita jumpai yaitu obat. Obat juga diatur dalam FDNCH oleh divisi lainnya, yaitu Office of Non-Prescription Drugs, suatu bagian dari Center for Drug Evaluation and Research atau CDER. Berdasarkan FDNCH, obat adalah bahan-bahan yang dimaksudkan untuk tujuan diagnosis, pengobatan, mitigasi, perawatan, atau pencegahan penyakit, dan bahan-bahan yang bukan makanan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur atau fungsi tertentu dari tubuh manusia dan hewan. Penggolongan kosmetik dan registrasi kosmetik. Penggolongan kosmetik antara lain menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menurut sifat modern atau tradisionalnya, dan menurut kegunaannya bagi kulit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibagi menjadi 12 kelompok. Yang pertama, preparat untuk bayi, contohnya bedak khusus bayi, minyak bayi, dan lainnya. 2. Preparat untuk mandi, termasuk diantaranya sabun mandi, bed kapsul, atau sejenisnya. 3. Kosmetik untuk mata, seperti maskara, eyeliner, dan lainnya. 4. Wangi-wangian, misalnya parfum, body cologne, dan sejenisnya. 5. Kosmetik untuk rambut, termasuk di dalamnya yaitu cat rambut, hairspray, dan lain-lain. 6. Preparat pewarna rambut merupakan golongan kosmetik yang dipergunakan sebagai bahan kebutuhan pewarnaan rambut. 7. Kosmetik make up, kecuali area mata, termasuk dalam golongan ini seperti bedak, lipstik, dan sebagainya. 8. Kosmetik untuk menjaga kebersihan badan, seperti deodoran dan sejenisnya. 9. Kosmetik untuk cukur, merupakan golongan kosmetik untuk kegiatan bercukur seperti sabun cukur dan lain-lain. 10. Preparat untuk menjaga kesehatan mulut, yang termasuk dalam golongan ini adalah pasta gigi, mouthwash, dan sejenisnya. 11. Preparat untuk perawatan kulit, seperti pelembab, pelindung, dan sejenisnya. 12. Preparat untuk sunscreen, yang termasuk dalam golongan kosmetik ini adalah sunscreen, foundation, dan sejenisnya. Penggolongan kosmetik menurut sifat dan cara pembuatannya terbagi dua, yaitu kosmetik modern dan kosmetik tradisional. A. Kosmetik modern. Kosmetik modern umumnya dibuat dari bahan kimia. Selain itu, pengolahannya juga sudah menggunakan alat-alat yang canggih dan modern. Golongan kosmetik modern juga termasuk diantaranya yaitu jenis cosmetics. Contoh kosmetik modern yang biasa kita jumpai, bahkan kita gunakan yaitu Wardah Kosmetik, dan kosmetik maupun skincare yang dibuat oleh klinik-klinik kecantikan. B. Kosmetik tradisional. Kosmetik tradisional terbagi menjadi dua, yaitu kosmetik tradisional murni dan semi-tradisional.
Kosmetik tradisional murni, misalnya lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun-temurun. Contohnya yaitu lulur beras yang dicampurkan dengan kunyit yang dipercaya secara turun-temurun sebagai rahasia kecantikan para putri keraton. Beras memiliki struktur yang sama seperti seramid, yang dapat menyempurnakan proses regenerasi sel kulit, dan vitamin B yang selalu ada dalam kandungan produk kosmetik pemutih kulit. Adapun kandungan antioksidan yang terdapat di dalam warna kuning pada kunyit menjadi kunci untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Contoh lainnya yaitu bedak hitam atau bedak lotong. Bedak ini telah lama digunakan sejak zaman nenek moyang dan biasanya dibuat sendiri oleh masyarakat yang berada di pedesaan. Bedak ini terbuat dari bahan alam seperti beras ketan hitam, air, temulawak, dan asam jawa. Selanjutnya yaitu kosmetik semi-tradisional, yaitu kosmetik yang mengandung bahan alam namun diolah secara modern dan terdapat kandungan pengawet maupun kandungan kimia lainnya yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu sabun papaya dengan nama dagang RDL Papaya Brightening Soap yang diimpor dari Filipina. Sabun ini terbuat dari water, coconut acid, sodium palmiat, ekstrak papaya, dan bahan lainnya. Kandungan sabun ini yaitu ekstrak papaya yang berfungsi untuk mencerahkan kulit secara alami dan mengangkat sel kulit mati, vitamin A, C, dan E yang bermanfaat untuk memberikan nutrisi dan sebagai antioksidan yang membuat kulit terlihat awet muda. Penggolongan menurut penggunaannya pada kulit terbagi menjadi dua, yaitu kosmetik perawatan kulit atau skincare kosmetik dan kosmetik riasan atau yang kita kenal dengan make up. Yang pertama yaitu kosmetik perawatan kulit. Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya kosmetik untuk membersihkan kulit atau cleanser, seperti sabun, cleansing milk, dan penyegar kulit. Kosmetik untuk melembabkan kulit atau moisturize, misalnya moisturize cream, night cream, dan anti-wrinkle cream. Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen, foundation, dan sunblock. Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit atau peeling, misalnya scrub cream yang berisi butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas atau appressiver. Selanjutnya ada kosmetik riasan atau yang kita kenal dengan nama make up. Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik, serta menimbulkan efek psikologis yang baik seperti percaya diri. Registrasi kosmetik. Untuk membuat sebuah produk kosmetik, maka produk tersebut harus mengantongi perizinan dan telah didaftarkan ke Badan POM. Ada proses panjang yang biasanya disebut dengan proses registrasi produk. Umumnya, proses ini membutuhkan waktu yang lama, karena untuk membuat nomor registrasinya perlu banyak dokumen, validasi, pengujian kandungan bahan apakah aman atau tidak, dan sebagainya, sehingga kemudian akan mendapatkan nomor registrasinya. Kosmetik yang dapat diregistrasi harus memenuhi kriteria seperti pertama, yaitu dari segi keamanan. Dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kosmetik yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, dari segi manfaat, yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan. Ketiga, mutu yang dinilai dari pemenuhan CPKB,
cara pembuatan kosmetik yang baik. Dan yang terakhir, penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Pada slide ini ditampilkan alur perizinan izin produksi kosmetik berdasarkan Permenkes RI nomor 1175/Menkes/Per/8/2010. Alurnya seperti berikut ini. Pemohon izin melakukan pengajuan pada Direktur Jenderal. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan pada Dinkes dan Balai POM. Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan berupa syarat administratif. Jika syaratnya telah dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan pada rekomendasi ke Direktur Jenderal. Adapun pada Balai POM akan dilakukan pemenuhan CPKB, yang dimana hasilnya akan disampaikan kepada Kepala Badan. Hasil dari pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada Direktur Jenderal, di mana Direktur Jenderal akan menyetujui, menunda, atau menolak izin produksi. Dengan catatan, Kepala Badan akan memberikan rekomendasi izin produksi kepada industri kosmetik berdasarkan laporan hasil pemenuhan CPKB dari balai setempat.